Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan belajar lagi ya. Sekarang kita membahas mengenai fungsi dari suatu persamaan ya. Oke, kemarin sebelum ini kita telah membahas tentang sistem bilangan real, kemudian ketidaksamaan dan nilai mutlak ya, sama persamaan ya, garis lurus dan grafik. Oke, sekarang kita bahas fungsi, ini lanjutan dari materi kemarin. Nah, sebelum saya membahas tentang fungsi, jadi eh, saya telah share kepada kalian tentang materi bab 2 ya, tentang fungsi dan limit ini materinya. Nah, jadi materi yang saya ajarkan itu saya ngambilnya dari buku ini ya. Ini bab 2 fungsi dan limit. Kalau kemarin kita bahas yang bab 1. Nah, jadi yang akan kita bahas, pada perkuliahan kali ini nanti ke depannya adalah tentang fungsi dan operasi fungsi untuk yang hari ini. Kemudian kita besok akan membahas tentang trigonometri dan ada sedikit juga tentang logaritma, agar kalian tahu tentang logaritma itu apa. Kemudian limit ya, setelah limit nanti kita akan bahas tentang turunan suatu fungsi ya. Oke, jadi kalian bisa lihat-lihat di sini kalau masih belum paham dibaca lagi bukunya ya. Ini scan-scanan bukunya. Oke, kali ini kita langsung mulai ke materi pertama kita yaitu fungsi ya, materi fungsi kita. Ya, buat poin belajar ini. Oke, pengertian. Sebenarnya fungsi itu apa sih? Jadi pengertiannya ini ya. Jadi fungsi itu adalah suatu relasi atau hubungan ya yang memetakan setiap anggota ya, jadi ini ada kata kuncinya yaitu setiap anggota dari suatu himpunan daerah asal ya, daerah asal atau yang dinamakan dengan domain ke tempat satu anggota himpunan lain di daerah kawan atau kodomain. Jadi yang dinamakan dengan fungsi itu adalah hubungan dari setiap anggota yang ada di domain. Jadi, kalau misal ada anggota yang di domain itu enggak ada relasinya, enggak ada hubungan, berarti dia tidak dinamakan dengan fungsi. Dan juga, hubungannya itu harus tepat satu, nggak bisa 2 itu nggak bisa. Makanya dia disebut fungsi. Nah, untuk notasinya sendiri, fungsi itu ditulis dengan huruf tunggal, bisa huruf besar, bisa huruf kecil ya. Seperti ini fx, gx, hx. Nah, misalkan fungsi fx di sini ya. Fungsi fx itu artinya apa sih? Itu artinya yaitu nilai yang diberikan fungsi f terhadap x ya. Jadi nilai X itu dilakukan operasi terhadap fungsi F itu nanti akan jadi apa, lah itu nilai dari Fx-nya itu. Sebagai contoh seperti ini, misalkan saya punya himpunan A itu nilainya 1, 2, 3, 4 misalnya. Nah ini kemudian saya juga punya himpunan B, ya saya kasih nilai isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah kemudian saya eh, berikan satu fungsi ya, fungsi dari A ke B. Artinya apa? Artinya yang dinamakan daerah asalnya itu A ya. Asalnya itu A, kemudian daerah kawan atau kodomennya itu yang B ya. Nah, misalkan sebagai contoh saya bikin fungsi X tambah 1. Artinya apa? Artinya setiap nilai yang di daerah asal itu dilakukan perhitungan atau dilakukan, eee, ya transformasi atau perhitungan lah ya, perhitungan dengan, rumus dengan fungsi ini ya. Jadi fx sama dengan x plus 1. Jadi ini nanti 1, x-nya ganti dengan 1, jadi f1 ya. X-nya diganti dengan 1, maka menjadi di berapa nih? X
tambah 1. Berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sehingga 1 ke 2. Seperti ini. Yang kemudian 2 ke 3. Artinya apa? 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, 3 tambah 1 itu sama dengan 4. 4 tambah 1 sama dengan 5. Nah, ini kan semua yang ada di domain, yang ada di himpunan A itu sudah punya pasangan, yaitu 1 berpasangan dengan 2, 2 berpasangan dengan 3, 3 berpasangan dengan 4, 4 berpasangan dengan 5. Dan pasangannya, setiap pasangan domainnya ini memiliki satu pasangan ya, tidak bercabang. Nah, ini yang dinamakan dengan fungsi. Oke, untuk lebih jelasnya tadi saya menjelaskan tentang domain. Sebenarnya domain itu apa sih? Domain itu adalah daerah asal. Daerah asal di mana awal fungsi itu eh, diolah ya. Jadi daerah himpunan asal ya, daerah asal ya. Itu fungsi. Itu domain namanya ya. Dari contoh ini, domainnya apa? Domainnya ya berarti semuanya yang ada di A. Misalkan di sini kan ada 1, 2, 3, 4. Berarti contoh di sini adalah domainnya 1, 2, 3, 4. Kemudian ada lagi daerah kawan, himpunan semua Y yang mungkin. Berarti di sini kodomennya itu ya semua yang ada di B. Satu ini termasuk yang kodomen, karena satu juga dimasuk di B, walaupun dia tidak punya hubungan, tidak punya relasi dengan A ya. Oke, berarti kodomennya apa? 1, 2, 3, 4, 5 semuanya ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Lah terus yang 2, 3, 4 yang di sini yang ada hubungan dengan domainnya itu apa namanya? Yaitu dinamakan dengan range atau daerah hasil, yaitu anggota ya. Jadi eh, semua yang ada di kodomain yang punya hubungan, yang punya pasangan dengan domain, yang punya pasangan dengan daerah asal. Nah, tentu di sini angka 1 yang di kodomain ini, dia tidak termasuk range karena dia tidak berpasangan dengan domain. Nah, sehingga range-nya itu adalah 2, 3, 4, dan 5. Mungkin cukup seperti ini ya untuk pengantar ya, semoga tidak membingungkan kalian. Kalau misal masih bingung, saya punya contoh nih. Misalkan di sini ada 4 relasi ya, relasi atau hubungan antara domain dan kodomain, antara 2 himpunan. Nah, mana di antara keempat ini yang merupakan fungsi ya, dan mana yang tidak merupakan fungsi. Oke, kita bahas satu persatu. Kita lihat dulu yang relasi yang pertama. Jadi, syarat dari suatu fungsi itu adalah semua nilai yang ada di daerah asal itu punya pasangan, dan pasangannya itu harus satu, tunggal, nggak bisa lebih dari satu. Kita lihat di sini, di A, ya domainnya kan A. Di sini A-nya semuanya apakah punya pasangan? Iya, ya semuanya punya pasangan. Kemudian apakah A ini, anggota-anggota A ini pasangannya cuma satu, satu pasangan? Iya ya. Nah ini, walaupun di C ini dia punya 2 pasangan, tapi ini tidak masalah. Yang penting adalah yang di domain itu punya satu pasangan. Sehingga relasi pertama ini dapat kita namakan dengan fungsi, gitu ya. Nah, kemudian yang relasi kedua. Ini, pertanyaannya apakah ini adalah suatu fungsi? Kita cek dulu. Kita cek dulu. Yang pertama, apakah semua anggota di A ini punya hubungan? Oh, ternyata enggak. Ternyata yang paling bawah ini dia tidak punya hubungan ke kodomain. Sehingga karena dia tidak punya hubungan, maka relasi yang kedua ini tidak dinamakan fungsi karena terdapat anggota A yang tidak mempunyai pasangan. Kemudian relasi yang ketiga, apakah dia termasuk fungsi juga? Kita cek, apakah semua punya pasangan? Oh iya, punya pasangan. Dan apakah pasangan dari A ini tunggal? Oh ternyata tidak, ini ada satu ini, dia punya 3 pasangan.
ya, dia punya 3 pasangan. Sehingga dapat kita katakan bahwa relasi ketiga ini dia tidak merupakan fungsi karena ada anggota A yang memiliki pasangan lebih dari satu. Kemudian yang keempat, apakah ini disebut dengan fungsi? Kita cek, apakah semua punya pasangan? Ya, anggota di A itu punya pasangan. Dan apakah anggota di A itu pasangannya satu? Iya, yaitu cuma di sini. Jadi ini punya pasangan, pasangan, walaupun pasangannya itu sama semua. Nah, syaratnya kan tadi kan cuma punya satu pasangan yang di domain, yang kodomain bukan syarat. Sehingga dapat kita katakan bahwa relasi 4 ini adalah suatu fungsi, ya. Mungkin seperti itu ya, itu yang untuk lebih jelasnya ya. Nah, sekarang kita langsung saja bahas tentang sifat-sifat dari suatu fungsi, ya. Sifat-sifat dari suatu fungsi. Ternyata suatu fungsi itu ada beberapa sifat yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah sifat penjumlahan. Jadi misalkan kalau nanti ada pertanyaan F tambah G misalkan dua fungsi ya, F tambah G itu artinya adalah fungsi F ditambah fungsi G ya. Kalau ini sama-sama X berarti sini Fx tambah Gx. Kalau ini angka 1 berarti F1 tambah G1 dan seterusnya ya. Jadi ini mungkin cukup jelas ya, nggak perlu pembahasan lebih lama. Nanti mungkin dari contoh soal aja. Kemudian sifat yang kedua adalah pengurangan. Ya, jika ada pengurangan maka fungsinya dikurangkan. Nah, itu sudah jelas juga. Perkalian juga sama, jika kedua fungsi itu dikalikan F kali Gx itu artinya adalah fungsi Fx dikali fungsi Gx. Yang keempat juga sama, ini pembagian, misalkan F per Gx berarti sama dengan fungsi F Fx dibagi dengan Gx. Nah, mungkin ini ada sifat yang lain, yaitu sifat komposisi namanya, yaitu FOG. Mungkin kalian waktu di SMA pernah bahas ini ya. FOG atau F bunderan G bahasanya. Komposisi ini artinya adalah FGX atau fungsi Gx dimasukkan dalam F. Fungsi F, salah. Fungsi F kepada Gx ya. Nah, dan misalkan kalau saya balik juga ini juga dibalik Gfx seperti ini. Nanti untuk lebih jelasnya dari contoh soal. Contoh soalnya ada banyak sekali nih. Misalkan diketahui nomor 1 dulu ya. Saya punya fungsi fx itu adalah x kuadrat ditambah 2x. Maka tentukanlah F2, F dan lain sebagainya. Kenapa saya buat contoh soalnya banyak? Ya karena untuk bisa lebih memahamkan kalian. Ya, nanti juga ada contoh-contoh soal lagi yang bisa kalian pelajari. Sekarang yang pertama, yang A. Diketahui fx sama dengan x kuadrat tambah 2x. Yang ditanyakan adalah F2. Bagaimana cara mengerjakannya? Kasih pulpen. Nah, di sini kan ini X. Di sini 2 ya. Terlihat kan bedanya apa? Kalau di sini X, berarti kanannya ini X semua nih, X kuadrat tambah 2X. Nah, kalau X-nya diganti dengan angka 2, berarti jadi apa? Jadi ya X-nya ganti angka 2 semuanya nih. 2 kuadrat ditambah 2 kali 2. Kan jadi seperti ini ya. Karena X-nya diganti dengan angka 2, seperti ini. Sehingga kita tinggal menghitung saja nih. 2 kuadrat 4, 4 tambah 4 ya, 2 kali 2, 4. Sama dengan 8. Nah, seperti ini selesai. Kemudian yang B, ini juga sama. Kalau tadi diganti dengan angka 2, sekarang diganti dengan angka minus 3. Nah, seperti itu. Jadi dengan angka minus 3. Jadi apa? Minus 3 kuadrat, kan X-nya diganti minus 3 nih. Minus 3 kuadrat ditambah 2 dikali minus 3. Sama dengan minus 3 kuadrat itu sama dengan 9. 9 ditambah 2 kali minus 3 minus 6. Berarti 9 kurangi 6 sama dengan 3. Kan seperti ini. Gampang ya. Nah, bagaimana dengan FA? Ya, tadi kan bentuknya angka, sekarang bentuknya huruf. Ya udah,
tinggal masukin aja, X-nya diganti dengan A, gitu ya. Berarti sama dengan apa? A kuadrat ditambah 2A. Udah selesai. Gampang kan? Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana jika X-nya diganti dengan A plus 1? Nih, A plus 1. Ya udah tinggal ganti aja nih, X-nya diganti A plus 1. Berarti A plus 1 kuadrat ditambah 2 dikali A plus 1. Seperti ini. A plus 1 kuadrat, ini kan tadi X nih. Ada? Diganti 2 A plus 1. Nah, X kali ini. Nah, sehingga kalau ini kita tinggal mengolah saja sih. Mengolah biar menjadi bentuk yang sederhana. Bagaimana mengolahnya? Ya udah dihitung. A plus 1 kuadrat itu sama dengan apa? A plus 1 dikali A plus 1. Kemudian dikalikan seperti perkalian biasa ya, dulu waktu sistem bilangan real, perkaliannya semuanya dikalikan. Gini ya. A kali A kuadrat, tambah A, tambah A, tambah 1. Dan ini juga dikalikan. 2 kali A, 2A, 2 kali 1 sama dengan 2. Kemudian tinggal menjumlahkan. Seperti ini. Jadi diperoleh bahwa F A tambah 1 itu sama dengan A kuadrat tambah 4A tambah 3. Seperti ini ya. Nah, kemudian bagaimana jika B-2? Misalkan B-2 nih yang E. Ya, ya caranya sama kayak tadi ya, yang A plus 1. Tinggal X-nya diganti dengan B-2. Seperti ini ya. Tinggal jadi kan B-2 kuadrat ditambah 2 dikali B-2. Tinggal dihitung seperti tadi lah. Ini sama langkahnya. Tinggal penjumlahan lah. Oke, ini yang untuk yang nomor 1. Sekarang bagaimana jika yang nomor 2? Ini kita membahas tentang sifat-sifat dari fungsi. Sifat yang pertama yaitu penjumlahan. F tambah GX. Ini artinya apa? Ya seperti tadi, berarti Fx ditambah Gx. Ya, Fx-nya itu apa? Fx-nya ini X kuadrat tambah X. Gx-nya apa? Gx-nya yaitu X tambah 1. Sehingga F tambah Gx itu sama dengan X kuadrat tambah X ditambah X tambah 1. Nah, ini tinggal dijumlahkan saja nih. Yang pangkatnya sama dijumlahkan. Berarti sama dengan apa? X kuadrat tambah 2X tambah 1. Berarti kita peroleh bahwa F tambah Gx itu sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 1. Nah, sehingga untuk yang B, yaitu F tambah G1, ini artinya apa? Ya udah, berarti kan kalau yang di atasnya itu F tambah Gx, yang bawah F tambah G1, berarti X-nya diganti angka 1. Berarti ini X-nya ini diganti dengan angka 1. 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 ditambah 1. Jadi apa? Ya tinggal 1 kuadrat tambah 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kali 1 sama dengan 2, berarti 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4. Seperti itu ya. Nah, untuk perkalian juga pengurangan juga sama yang tadi, berarti Fx dikurangi Gx, Fx-nya itu adalah X kuadrat tambah X dikurangi X tambah 1. Tinggal dilakukan pengurangan, jadi X kuadrat kurangi 1 di sini. Kemudian tinggal nanti diganti kalau misalnya F min G, X-nya diganti dengan angka 2, ya udah tinggal diganti aja angka 2. Berarti apa nih? 2 kuadrat kurangi 1 sama dengan 4 kurangi 1 sama dengan 3. Seperti ini ya. Kemudian untuk yang perkalian juga sama. Perkalian berarti kan ini F kali Gx berarti sama dengan Fx kali Gx ya, Fx dikali dengan Gx. Jadi Fx-nya apa? X tambah X kuadrat tambah X dikali dengan X tambah 1. Untuk perkalian seperti ya perkalian biasa lah ya. Kemarin waktu sistem bilangan real juga pernah dibahas seperti ini perkaliannya. Jadi X kuadrat kali X sama dengan X pangkat 3. X kuadrat dikali 1 sama dengan X kuadrat. Kan? Terus X dikali X sama dengan X kuadrat. X kali 1 sama dengan X. Kan? Seperti ini ya. Ya, berarti hasilnya adalah yang X kuadrat tambah X kuadrat jadi 2X kuadrat. Jadi X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah X. Kemudian dimasukkan angka 3, yakni F kali G 3. Berarti X-nya diganti dengan angka
3. Tinggal dimasukkan aja nih 3 pangkat 3 tambah 2 kali 3 kuadrat tambah 3. Hasilnya adalah 48. Nah, ini masalah perhitungan ya. Nanti kalau kalian masih bingung bisa dilihat di slide-nya atau diputar lagi videonya. Kemudian untuk pembagian juga sama, tinggal dilakukan pembagian aja, berarti kan sama dengan fx dibagi dengan gx. Nah, fx-nya apa? Fx-nya adalah x kuadrat tambah x, gx-nya adalah x tambah 1. Nah, ini sehingga eh, kita tinggal menyederhanakan saja nih. Kalau kalian bingung cara menyederhanakan, ya udah nggak usah disederhanakan, nggak apa-apa. Bentuknya seperti ini. Ya, nah, terus cara menyederhana gimana? Nah, ini kan memuat X semua nih, X kuadrat ditambah X. Memuat X semua, berarti X-nya bisa keluar kan nih. Jadi sama dengan X dikali X tambah 1, seperti ini. Nah, ini kan sama-sama X tambah 1. Bisa dicoret, ya. Bisa dicoret. Syaratnya ini perkalian ya. Ini kan perkalian, ya. X dikali X tambah 1. Coret-coret, berarti tinggal sama dengan X. Berarti kita peroleh bahwa F per GX itu sama dengan X. Berarti kalau F per G, X-nya diganti dengan minus 2, berarti yang di atas X-nya ini diganti dengan minus 2. Berarti sama dengan apa? Minus 2. Gampang ya? Nah, sekarang sifat yang komposisi. Ini mungkin agak membingungkan kalian. Tapi sebenarnya gampang ini. Nah, sama saja cara mengerjakannya. Sekarang F bundaran GX. Misalnya FOGX. FOGX itu tadi kan sama dengan FGX ya, FGX. Nah, langkah pertama yaitu kita buat dulu nih GX-nya itu apa sih? GX. Ya udah nih, ternyata GX sama dengan X plus 1. Oh, ya udah GX-nya tinggal diganti dengan X plus 1. Berarti sama dengan FX plus 1. Seperti ini. Dengan FX plus 1. Sehingga udah gampang nih. Ini sebenarnya sama kayak ginian nih. Sama kayak gini toh. Sama kayak yang nomor 1 tadi. Sehingga Fx itu sama dengan X kuadrat tambah X. Kalau Fx plus 1 berarti X-nya ini diganti dengan X plus 1 semuanya. Jadi apa? Jadi X plus 1 kuadrat ya ditambah X plus X-nya diganti X plus 1 juga. Ini X kuadrat tambah X. Nah, X-nya diganti X plus 1. Jadi seperti ini. Nah, ini tinggal sederhanakan saja. Dikuadratkan. Jadi X kuadrat tambah X tambah 2x ya. Tambah X tambah 1 terus ditambah X plus 1 nanti tinggal dijumlahkan saja. Jadi sama dengan X kuadrat tambah 3x tambah 2. Nah, ini FOGX. Kemudian yang ditanyakan selanjutnya adalah FOG 3. F3 berarti X-nya diganti dengan angka 3. X-nya semuanya diganti dengan angka 3. Jadi gimana? X-nya diganti angka 3. Ya udah tinggal diganti aja dengan 3. 3 kuadrat ditambah 3 kali 3 tambah 2 ya. Jadi sama dengan apa nih? 9 ditambah 9 tambah 2 sama dengan 20. Nah, langkah yang sama kita berlakukan juga untuk soal GOF. Ini ya, GOF. Ini juga sama langkahnya. Berarti GOF itu artinya apa? Sama dengan GFX. Yang kita masukkan duluan yang di dalam kurung. Ya, ini Fx. Fx-nya apa tadi? Oh, Fx-nya sama dengan X kuadrat tambah X. Berarti sama dengan X kuadrat tambah X. Ini kan Fx-nya. Kemudian kita masukkan ke Gx. Gx-nya apa? Gx-nya adalah X plus 1. Berarti kalau Gx kuadrat tambah X, ya udah X plus 1, X-nya diganti dengan X kuadrat tambah X. Jadi apa? X kuadrat tambah X tambah 1. Ini tadi kan X-nya ini. Ya, ini nggak usah disederhanakan lagi, udah langsung saja. Ya, karena nggak ada kuadrat-kuadrat, nggak bisa disederhanakan lagi. Jadi kita peroleh bahwa GOF-nya itu sama dengan X kuadrat tambah X tambah 1. Nah, untuk GOF 3 ya udah tinggal X-nya diganti dengan angka 3 ya, X-nya diganti dengan angka 3. Jadi apa?
3 kuadrat tambah 3 tambah 1. 3 kuadratnya 9, tambah 3, 12, tambah 1, 13. Selesai ya contoh soalnya, pembahasan untuk contoh soal. Mungkin kalau misal terlalu cepat ya bisa kalian pause dulu, kan ini bentuknya bentuk video ya. Jadi bisa di-pause, bisa diulang-ulang lagi. Nah, untuk tugas kalian adalah kalian juga mengerjakan ya, sama kayak tadi yang saya kerjakan nih. Saya mengerjakan soal segini ya, kalian juga mengerjakan soal segitu, ada 15 soal. Jadi soalnya saya bagi berdasarkan NIM kalian juga nih ya. Kenapa kok saya bagi berdasarkan NIM? Karena biar kalian semuanya mengerjakan ya. Karena kadang di sini saya memperbolehkan kalian untuk bekerja sama dengan teman-teman dalam masalah mengerjakan tugas. Silakan kalian bekerja sama, silakan kalian saling bertanya, silakan. Kecuali kalau waktu ujian itu kalian nggak boleh kerja sama. Dan kenapa kok saya bikin NIM? Biar kalian semuanya itu mengerjakan. Ya. Kalian terpaksa mengerjakan dengan NIM kalian sendiri, kan begitu. Biar nanti kalian bisa mengerjakan. Beda halnya dengan jika semuanya saya kasih soal yang sama. Kalian bisa mencontek tanpa harus berpikir, ya. Tinggal tulis saja, kumpulkan. Kalau ini kan kalian harus berpikir ya, paling enggak kan berpikir dengan angka NIM kalian, ya. Seperti itu. Tujuan saya adalah seperti itu. Nah, jadi seperti biasa menggunakan NIM, nilai A itu adalah angka kedua, digit terakhir dari NIM kalian, ditambah angka 1, dan B itu digit terakhir, ya seperti biasa ya. Kemudian diketahui fungsi fx sama dengan 4x plus 1, dan gx sama dengan 1/x plus 1. Nah, kemudian kalian saya minta untuk mencari nilai dari FA. A-nya itu diganti dengan yang NIM. Kalau NIM-nya 7, ya A-nya berarti kalau A-nya 8 berarti F8. Kalau A-nya 9 berarti F9 dan seterusnya. Dan GB, B-nya ganti dengan ya dari NIM kalian masing-masing. Ini semuanya dikerjakan. Kalau ya semuanya dikerjakan ya. Kalau bisa kerjakan sendiri ya. Kalau bisa kerjakan sendiri. Kalau masih bingung bisa bertanya dengan teman-temannya. Nah, oke. Nah, kalau kalian masih merasa kebingungan, ini saya bikin latihan soal ya. Jadi gini, kemarin waktu di UTS itu banyak yang ngasih saran, ada beberapa yang ngasih saran minta tambahan latihan soal untuk pemahaman materi yang masih kurang paham. Sehingga ya udahlah saya bikin latihan soal. Nah, kalian bisa buka link berikut ini ya. Bit.ly latihan fungsi STTA. Ini saya bukakan. Latihan fungsi STTA ya, latihan fungsi STTA. Kalian buka itu lewat HP juga boleh, lewat laptop juga boleh. Ini mana ya dia? Nah, ini ya latihan fungsi STTA, saya enter, saya buka ya. Semoga cepat. Nah, ini larinya ke sini ya nanti ya. Jadi ini nanti ada di sini saya bikin 6 soal. 6 soal mengenai fungsi. Nah, di sini saya tekankan pada fungsi apa namanya? Fungsi yang FOG, GOF ini ya. FOG, GOF, GOG, FOF. Nah, dan ada beberapa nilai-nilai fungsi dari sini. Nanti kalian bisa kerjakan dulu ya. Saya minta kalian kalau mau belajar ya kalian coba dikerjakan dulu sesuai kemampuan kalian ya. Kerjakanlah ya sesuai sebisanya lah. Kerjakan, dijawab karena ini harus diisi, kalau nggak diisi nanti nggak bisa lanjut ya. Misalkan saya ngasal ngisi ya saya ya. Saya isi dengan angka 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya asal ya. Kemudian setelah saya isi jawabannya, setelah kalian bisa mengisi jawabannya, kemudian kirim, ya, kalian kirim. Nah, kalian bisa melihat kerjaan kalian itu benar atau salah, dan bisa melihat pembahasan cara mengerjakannya, yaitu dengan cara mengklik lihat skor ini ya, lihat skor. Klik lihat skor, nanti akan muncul. Nah, di sini ada pembahasan. Oh, ternyata jawaban saya
dari 6 soal salah semua, ya ini namanya juga asal juga. Nah, di sini udah ada kunci jawabannya benar adalah 3/4. Jawabannya benar itu ada 2/9 dan sebagainya. Nah, kalau kalian bingung ini dapatnya dari mana, ini saya bikin video penjelasan, ya. Video penjelasan bagaimana cara mengerjakannya. Saya buka sekali, cuma 4 menit, 5 menit kok. Nah, ini, nah soalnya seperti ini. Ya, begini. Nah, soal-soalnya seperti ini. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, jadi nanti ada beberapa, nih setiap soal saya sudah buat videonya ya, setiap soal saya sudah buat videonya, tinggal kalian nanti membuka saja cara pengerjaannya seperti apa. Oke, mungkin begitu ya. Oke, begitu. Jadi kalian bisa latihan soal. Ya saya minta karena saya sudah bikin soal, dan bikin ya kalian, saya minta kalian untuk juga bisa lebih semangat lagi lah untuk belajar tentang kalkulus 1 karena ini mata kuliah dasar ya, mata kuliah dasar di semester 1 biasanya kan. Nah nah untuk kalkulus 1 ini adalah dasar yang menunjang mata kuliah yang lain. Misalkan besok ada kalkulus 2 ya, kalkulus 2 itu dasarnya dari kalkulus 1. Ada kalkulus perubahannya dan lain sebagainya. Untuk materi-materi ke teknik industrian atau yang lainnya, itu juga dasarnya di kalkulus 1 ini. Jadi saya minta kalian untuk bisa, ya. Untuk bisa paham konsepnya, ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Nanti kita akan bertemu di lain waktu. Oke, mungkin cukup sekian. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.